Anda kembali di One on One pemirsa. Mas Seto, kita lanjutkan pertanyaan menggantung saya tadi karena muncul kekhawatiran begitu ya mengenai transfer data pribadi warga Indonesia, data saya, data seluruh warga negara Indonesia ini ke Amerika Serikat. Kalau kita lihat ya kan yang muncul usai situs resmi dari Gedung Putih begitu ya merilis mengenai pernyataan bersama tentang kerangka kerja untuk perjanjian ASEAN Indonesia mengenai perdagangan timbal balik. Nah, ini sebenarnya konteksnya seperti apa? Data apa yang kemudian akan ditransfer ke sana dan juga apakah kemudian Indonesia sudah memiliki aturan yang cukup kuat mengenai dengan hal ini, Mas? Bagaimana kemudian mengelola data pribadi kita? Iya, terima kasih Mbak Maria pertanyaan karena ini Lagi kami rame, paham Mas. lagi rame banget ya. Tapi begini, kalau kita dalam joint statement bahasanya itu adalah certainty ya on the ability to transfer the data ya. Jadi Amerika itu meminta kejelasan bagaimana mekanisme terhadap transfer data pribadi ini. Nah, kalau kita lihat dalam kerangka hukum kita di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi sebenarnya itu sudah diperbolehkan. Ya, di pasal 56 kalau tidak Iya, salah. tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, negara yang akan menerima itu memiliki peraturan perlindungan data pribadi minimal sama dengan Indonesia, ya kan? Yang kedua, tadi ada misalnya kalau misalnya itu nggak ada, berarti harus ada jaminan bahwa perlindungan data pribadi dilakukan. Ada yang ketiga harus ada konsen lah atau segala macam. Nah, sebenarnya itu di undang-undang kita sudah diperbolehkan, tapi harus ngikutin aturannya. Nah, bagaimana prakteknya sekarang? Ya, misalnya kalau Mbak Maria sign up gitu ya ke Google atau misalnya Facebook gitu ya, Instagram itu kan kalau register ya kita masukin nama, tanggal lahir, email apa segala macam ya. Nah itu kan perusahaan-perusahaan ini juga servernya nggak semuanya ada di Indonesia kan. Nah jadi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini kan memberikan framework kejelasan hukum yang jelas bahwa kalau ditransfer ini data minimal perlindungan data pribadi di negara tersebut harus sama dengan Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang Amerika minta adalah, iya aturan detailnya seperti apa nih, gitu kan. Nah ini yang sekarang sedang digodok oleh Komdigi, peraturan pemerintahnya terkait nanti, bagaimana kita memeriksa misalnya bahwa negara yang bersangkutan itu memiliki perlindungan data pribadi yang minimal sama dengan Indonesia. Itu kan syarat pertama tuh kan, Mbak Maria. Jadi sebenarnya apa yang Amerika minta ini adalah dia ingin mengikuti regulasi yang kita miliki. Itu dia Mas, tapi bagaimana kemudian bisa meyakinkan publik begitu ya bahwa Amerika Serikat akan betul-betul mematuhi segala aturan Indonesia di luar negara mereka begitu. Iya, jadi satu hal yang harus amanat di dalam undang-undang ini kan ada pembentukan badan ya. Sampai sekarang belum ada. Iya, badan yang akan, saya kira ini sedang proses di Komdigi, badan yang akan memeriksa tadi bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi misalnya dalam kasus ini Amerika Serikat gitu ya. Ya kalau dia ternyata perlindungannya lebih rendah dibandingin di Indonesia ya sorry to say nggak boleh nih gitu kan. Nah badan ini harus terbentuk dan ini saya kira sedang proses. Karena undang-undang PDP ini Mbak Maria kita juga mengacu kepada best practice ya di banyak negara. Salah satunya yang kami tahu ini terhadap Uni Eropa ya GDPR ya itu kan juga frameworknya sangat kuat ya mereka. Jadi tidak ada bahwa melalui joint statement ini kita menyerahkan kedaulatan data kita ke Amerika itu nggak ada. Amerika juga tidak meminta exception atau exemption ya bahwa udahlah ini undang-undang ini nggak berlaku buat saya gitu nggak ada. Justru yang dia minta adalah kita akan ngikutin nih regulasi yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana regulasi turunan itu yang harus kita bentuk? Itu dia Mas, karena lagi-lagi kan kita belum punya regulasi yang cukup kuat, badannya aja belum ada. Iya, saya kira nggak gini, regulasi ini kan undang-undang ini udah ada, ya ketentuan-ketentuan umumnya sudah ada. Saya kira beberapa PP terkait dengan misalnya kalau untuk data keuangan ke segala macam itu kan sudah ada aturannya ya. Saya kira tinggal ini nanti PR dari Komdigi terkait dengan badannya ini aja. Sudah digodok? Ya, harusnya ini sedang digodok peraturan pemerintahnya. Tapi kembali lagi Mas, ini sebenarnya data apa sih yang kemudian akan ditransfer ke Amerika? Karena yang kemudian mendengar berita ini pertama kali gitu ya, netizen udah langsung worry nih, waduh kok bisa-bisanya data kita digadai ini ke Amerika, dijualbelikan demi tarif yang turun ini. Nah, ini sebenarnya perlu diperjelas, data apa? Apakah ini data pribadi, data komersil, data semacam apa? Iya, misalnya sederhana gini, ketika Mbak Maria register ke Instagram atau Facebook gitu kan kita kan ngisi kan nama tanggal lahir gitu ya, kontak terus email, kontak segala macam ya. Kan abis itu biasanya kan kita diminta konsen ya, konsen atau izin untuk
Instagram atau Facebook menggunakan data tersebut. Nah, sebenarnya itu konsen pertama. Kalau kita ngeklik konsen itu berarti dia bisa menggunakan data tersebut, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini konsepnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi Nah, data-data itu yang akan kita kirim? iya, tadi ada alat nama, Iya. email, apa, tapi kan kita harus memberikan konsen. Nah, kalau kita nggak memberikan konsen di dalam, ya mereka nggak bisa pakai. Nah, sekarang apa yang diperkuat melalui regulasi pemerintah ini, pemerintah itu ingin bilang bahwa walaupun saya memberikan konsen, tapi di dalam regulasi yang ada di pemerintah, kita ingin memastikan bahwa di negara nanti yang menerima data ini, Mbak, itu harus memiliki perlindungan data pribadi yang sama levelnya dengan Indonesia. Jadi bukan berarti nanti kalau datanya ke sana, pemerintah Amerika bisa ngelihat, nggak bisa. Sama kalau di kita pemerintah nggak boleh lihat, di sana juga nggak boleh lihat, gitu kan. Jadi konsep perlindungan data pribadi itu seperti itu. Karena pernah kasus juga kan lebih dari 1 juta data WNI kita digunakan pada saat kampanye Trump tuh. Ya itu kan mungkin ada hacker atau ada ini ya. Tapi kalau konsep perlindungan data pribadi tadi seperti itu. Itu dia, karena konsepnya kan seperti ini ya Mas ya. Nampaknya cukup pesimis gitu ya warga negara kita sebagian besar begitu ya terhadap ini perlindungan data pribadi di tanah air. Termasuk juga saat ini aturannya sedang digodok, artinya regulasinya dianggap masih belum cukup kuat begitu ya. Yang kedua juga kita tahu betul data-data pribadi kita nampaknya banyak juga yang bocor gitu ya. Kita udah jadi makanan sehari-hari gitu ya, tiap hari dapat iklan-iklan, nomor handphone kita tersebar di mana-mana. Nah, bagaimana kemudian publik ini diyakinkan dengan aturan di tanah air sendiri gitu? Iya, saya kira ini satu hal yang penting. Jadi memang ini harus kerjasama. Ya. Jadi dari sisi kita juga tadi kan Mbak adanya konsen-konsen gitu, kita juga harus hati-hati. Kalau website-website yang nggak jelas gitu, misalnya kita ngasih nomor telepon, let's say ini Mbak biasanya misalnya kita lagi mau kredit mobil apa segala macam, nomor telepon tiba-tiba nanti di ini kemana-mana gitu ya. Tapi dari satu sisi ada juga memang PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya tadi terkait dengan pusat datanya, keamanan pusat data segala macam. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan gitu ya, di 2022 udah ada undang-undang PDP-nya, PP, terus kita sekarang juga sedang membentuk pusat data nasional gitu ya. Saya kira ini improvementnya udah ada. Tapi tadi sebenarnya kalau terkait dengan data pribadi itu ya selain pemerintah, kita juga harus berkonten. Karena kalau kita juga sembrono, ya pemerintah kan juga terbatas limitasinya ya. Jadi ya ini harus dua pihak. Nah, makanya nanti di dalam memang satu hal yang memang sudah dirintis di awal ya Mbak ya, itu kan kita akan mendorong namanya digital ID ya. Kalau digital ID itu berarti kan encryption ya. Jadi pertukaran data antara satu portal dan portal itu dalam bentuk encryption. Kalau kita punya kuncinya sih gampang ya, nggak akan ada yang bisa lihat. Dan itu gitu kuncinya ya. hanya kita yang pegang gitu ya. Jadi saya kira ini nanti yang akan digunakan ke depannya. Oke, artinya pemerintah kita sudah fokus ke sana dan betul-betul akan menjaga data pribadi kita, tidak akan seperti yang tersebar saja digade begitu saja ya. Oke, pertanyaan berikutnya seperti ini Mas Seto. Banyak kemudian ekonom-ekonom senior kita menganggap perjanjian ini sebagai pisau bermata dua, termasuk juga kemungkinan melebarnya defisit neraca perdagangan kita dengan turunnya tarif impor ini. Apakah Anda menganggap hal yang sama? Sesaat lagi dijawab ya. Kami akan jeda terlebih dahulu.